Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita materi hari ini kita terakhir tentang regresi. Biasanya saya kalau regresi itu dibuat 2 pertemuan. Tapi karena ini terakhir juga waktunya udah ini ya. Jadi kita usahakan hari ini tuntas. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan materi sebelumnya juga boleh ditanyakan hari ini. Kemudian apalagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya udah buat videonya yang regresi ini, tapi pas saya lupa ternyata nggak kerekam suaranya. Gambarnya sih ada cuma nggak kerekam. Jadi ya udah saya putuskan sekalian aja lah nanti sekalian pertemuan terakhir. Baik. Sebelum dimulai ada yang mau tanya atau semua materi kemarin bisa? Halo? Atau ini ya, baik, kita mulai tentang regresi ya. Jadi apa sih sebenarnya bedanya regresi sama korelasi? Nah ini sering. Jadi kalau kita hubungkan Di kuliah, Wiki. Nah ini kalau korelasi itu hubungannya dia dua arah ya. Kalau misalnya ada dua variabel X sama Y, maka kalau korelasi itu dia dua arah. Jadi kalau dia dua arah, kalau ada dua variabel, dia dua-duanya bisa bolak-balik itu sama saja hasilnya. Nah, yang kita cari itu adalah keeratan antara dua variabel ini. Ini namanya korelasi. Jadi kemarin itu kita sudah cari nilai korelasi X sama Y, atau itu hanya variabel saja. Misalnya korelasi kemarin itu lama belajar dengan prestasi mahasiswa ya. Kemudian kalau regresi, nah itu hubungannya dia satu arah. Dia bentuknya seperti ini. X terhadap Y. Nah, dia nggak bisa dibalik. Misalnya X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, itu nggak bisa. Misalnya begini.
pengaruh motivasi terhadap prestasi mahasiswa. Nah, kita tidak bisa mengatakan kalau ada pengaruh pengaruh motivasi terhadap prestasi, kita nggak bisa dibalik. Jadi pengaruh prestasi terhadap motivasi. Jadi dia hanya satu arah. Jadi X terhadap Y. Makanya di dalam regresi ini nanti kita akan menduga satu variabelnya itu Y, menggunakan variabel X. Bisa juga kita nanti pakai ini ya, pakai data langsung ya. Kalau mau nyoba-nyoba bisa kita nanti coba. Oke, maka definisi dari regresi itu adalah salah satu analisis statistika regresi itu yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih. Kalau biasanya kalau lebih itu X-nya yang banyak ya. Meskipun ada juga yang Y-nya banyak itu nanti tapi lebih ini. Tapi di dalam regresi sendiri kebanyakan adalah X-nya yang banyak. Nah, yang kita pelajari sekarang itu X-nya masih 1, Y-nya juga 1. Oke. Hubungan antar peubah itu sebenarnya ada dua di sini. Ada fungsional atau deterministik, dan ada statistik atau dia stokastik. Apa itu deterministik? Deterministik itu pasti. Misalnya begini, Y sama dengan 10X. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya pasti 10. Kalau kita nulisnya 9 atau 11 itu nggak boleh. Itu disalahkan. Itu deterministik. Jadi kalau kita, ini kan model persamaan linear ya. Jadi dia titik-titik itu pasti tepat di garis itu. Nah kalau statistik dia stokastik. Nah biasanya kalau deterministik itu di matematik. Nah, kalau statistik itu dia stokastik, pendugaan. Misalnya begini, orang yang IQ-nya sama, belum tentu prestasinya juga sama. Orang yang berat badannya sama, tingginya belum tentu sama. Dan seterusnya. Nah, tapi kita bisa perkirakan, misalnya orang yang IQ-nya sekian, biasanya prestasinya juga mirip-mirip. Orang yang berat badannya misalnya sama, biasanya tingginya juga mirip-mirip, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah model regresi sederhana. Model regresi sederhana itu maksudnya adalah kalau di matematik mungkin kita mengenal yang namanya rumus ya. Nah, di dalam statistik sebenarnya ketika kita ada data dibuat dibuat persamaannya jadilah model. Nah, ini disebut dengan model. Modelnya adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana I-nya itu 1, 2, 3, sampai N. Nanti kita ini cara makainya ya. Biar lebih ini. Nah, ini model regresi linear sederhana. Jadi kalau di matematik itu misalnya kita mengenal misalnya Y sama dengan AX plus B, atau juga Fx sama dengan Mx plus C ya. Nah, ini kalau di statistik itu, nah ini Y duga sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Beta 0-nya itu adalah ini, nilai awal dari Y, karena ketika di sini itu nilai X-nya itu adalah 0. Nah, yang ini itu adalah kemiringannya. Nah, beta 1 lah itu disebut dengan kemiringan. Kalau di kalau di matematik disebutnya dengan gradien ya. Oke.
Ini model dasarnya. Model dasar itu ketika kita lakukan plotting antara prediktor itu X yang mau menduga, yaitu model dugaannya. Nah, ini modelnya. Nah, itu kira-kira kalau di plotting modelnya seperti ini. Oke, kita di awal itu tadi ingin membuat model ya. Nanti mungkin teman-teman bingung model itu apa sih, gunanya untuk apa, nanti kita praktek setelah ini. Nah, misalnya modelnya itu kan tadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X I ditambah epsilon I, di mana I-nya itu 1, 2, 3 sampai N ya, yang tadi itu. Nah, yang ini. Nah, yang bisa kita duga itu sebenarnya hanya sampai sini saja. Errornya, epsilonnya itu tidak bisa diduga. Nah, ini sebagai dari bias aja. Makanya di dalam statistik selalu ada error. Nah, ininya itu yang tidak bisa diduga. Oke, berarti yang kita cari adalah beta 0 dan beta 1. Beta 0-nya itu diduga oleh B0, beta 1 diduga oleh B1. Nah, ini rumus B1, sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. B0-nya itu Y bar dikurangi B1 X bar. Kita coba ini aja ya. Kita coba latihan pakai data asli. Sana jus di mana? Kita pakai data asli ya. Semua siap berpartisipasi kan? Tapi harus mau menyebutkan nama. Menyebutkan. Oke, misalnya. Sekalian kita ngecek orangnya ada atau enggak gitu ya. Kalau enggak ada ini ntar nggak usah di absen ya. Oke. Kita cek. Yang mau kita uji adalah apakah ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Oke ya, jawabnya tolong jujur ya. Kita mulai dari, ada yang mau jadi relawan? Norma Oktaviani mana? Saya, Pak. Ya. Oke. Tinggi badannya berapa? Ya, saya lupa, Pak. Tapi terakhir saya hitung 155. Hah? Tinggi badan 125? 155. Oh, sorry. Mangkat. Salah dengar. Oke. Berat badan berapa? 43, Pak. Oke. Empat tiga ya. Kemudian siapa lagi? Anis respon orangnya ada 59, anggap aja misalnya 60. Kita butuh 10 berarti kelipatan 6. Tadi norma sudah 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, 6. Oka Ahmad. Saya, Pak. Siap. Berapa, Pak. Kak? Tinggi badan, Kak? Saya tingginya 169 terakhir, Pak. 169. Berat badan? Berat badannya kemarin berapa ya? 65 kalau nggak salah. 65. Hanza. Iya, Pak. Tinggi berapa, Za? 160. 160. Berat badan? 42. 42. Salsabila Harera. Iya, Pak. Berapa, Sal? Tinggi, Pak, Sal. 155, Pak. 155. Berat badan? 53. Oke. Futuh Ilhak. Ya, Pak. Ya, berapa tuh? Tingginya 172. Oke. Beratnya 74, Pak, kira-kira. 74. Kemudian Karel. Hadir, Pak. Berapa, Rel? Tinggi 168. Oke. Berat badan? 75. 5. Muhammad Rizki. Mana sih? Iya, Pak. Ya, berapa, Ki? Tinggi, Ki? Tinggi saya 168, Pak. 168. Berat badan? 78. 78. Andra. Andra mana Andra? Iya, Pak, hadir. Tinggi berapa, Andra? Tingginya 168. 168. Berat badan? Berat badannya 68. 68. Elvira. Halo, Elvira Nuzul. Nggak respon ya? Lewat. Halo, El. Lewat. Dina Melawati. Iya, Pak. Tinggi berapa, Din? 155. Berat badan? 55. Kita berikutnya. Aditya. Ya, Pak. Tinggi berapa, Saya, Dit? Pak. 169. 169. Berat badan? 75. 75. Sudah 10 ya. Saya share screen yang Excel-nya. Sudah kelihatan ya, Excel ya? Sudah, Pak. Oke. Ini tinggi badan nih hasil survei darurat. Ini menurut kalian, tinggi badan mempengaruhi berat badan apa berat badan mempengaruhi tinggi badan? Halo? Berat badan mempengaruhi tinggi badan, Pak. Tinggi badan mempengaruhi berat badan sih, Pak. Kayaknya. Tinggi badan mempengaruhi berat badan, Pak. Berat badan. Saya merasa nggak ada pengaruhnya. Ya, berat badan. Kurang tahu saya. Oke ya, jadi logikanya adalah tinggi badan Mempengaruhi berat badan. berat badan. Oke. Oke, sip.
Berarti di sini X, kita untuk memudahkan aja nih simbolnya, di sini Y. Nah, tadi masih ingat ya cara membuat modelnya, rumusnya saya copy di sini biar kelihatan. Ini rumusnya ya. Berarti kita butuh sigma XY, sigma X, sigma Y, N, sigma X kuadratkan, dan seterusnya ya. Berarti kita butuh jumlah. Terus apa lagi? Rata-rata. Apa lagi? Kemarin ngerjain pakai Excel kan? Iya, Pak. Iya, cepat pakai Excel. Oke ya, berarti kita sudah dapat jumlahnya, rata-ratanya. Kita butuh juga X, Y, kemudian X kuadrat. Boleh mana terlebih dahulu, bolehlah. Ini enaknya kita tukar ini ya. Ini ke atas. Kita butuh X kuadrat ya. Sama dengan kemudian kita butuh X kali Y. Ini dikali Y. Y. Siap. Oke, tinggal kita cari. Kerjanya enaknya di mana? Di Excel apa di... Kalau saya masukkan di Excel, kalian paham nggak? Paham kan ya? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Paham. Nggak harus dijabarin, X-nya dimasukin gitu, nggak usah ya? Nggak usah, Pak. Oke. Gak usah, Pak. X-nya itu sigma X-nya berarti yang ini dikurangi sigma X ini kali ini. Yang dibagi itu adalah ini ya. Dibagi N-nya ada berapa? 10 ya? 10. Tutup. 10, Pak. Dibagi X ini dikurangi X sigma X kuadrat dibagi 10. Ini biar aman kita juga. Ini biar aman kita tambah. Oke, berarti ini nilai B1. Kemudian nilai B0 sama dengan Y bar. Y bar dikurangi X bar. X bar. Itu ya. Minus. Jadi Y duganya sama dengan tadi gimana rumusnya? B0 L. B1 X1. B1X. Nah, gini. Saya copy yang nah, ini model yang mau diduganya kan ya?
Nah, ini yang model diduganya. Nah, tapi kita sebenarnya hanya bisa membuat sampai sini saja. Epsilonnya, errornya itu nggak bisa diduga, nggak bisa diduga. Sesuai data. Kesalahannya itu nggak bisa diduga sih. Nah, apa namanya? Yang bisa kita duga hanya selesai sampai sini, sampai sini, sampai sini. Yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi kita kenapa nih? Oke. Jadi Y sama dengan B0-nya negatif berarti ya. Negatif 2. Iya, 214. 214,78. 378 ditambah 1,69 69. 69. Oke, kita selesai sampai membuat model. Gampang? Itu baru model. Nah, sekarang fungsinya buat apa model ini? Kita uji coba ya. Fungsinya untuk melakukan pendugaan itu misalnya begini. Kita misalnya ambil siapa ya? Saya cek partisannya siapa lagi nih. Siapa yang mau saya duga tinggi badannya? Misalnya aja lah. Bebas aja, Pak. Oke, Agnes. Agnes ada orangnya? Ada, Pak. Siap. Tinggi badan kamu berapa, Nes? Kalau nggak salah 164 ya, Pak. 164, kalau nggak salah. Oke. Kalian nyiapkan ini nggak alat hitung? Nyiapin, Pak. Oke. Iya, Pak. 164 dikali Ya. 1,69 dikali 1,69 sudah? Dapat nggak? 277,16, Pak. Ya. Dikurangi. Berapa tadi? 277. Oke. 277,16. Oke. Dikurangi yang ini nih. Karena dia negatif jadi dikurangi 214,378. Kurang 4, 62,782. Berapa? 62,782. Oke. Kalau ini saya karena pakai nilai asli ini ya diterusin itu jadi makanya dia beda koma saja. Tadi siapa? Agnes ya? Iya, Ya, Pak. Agnes. Nes, berat badan kamu 63 kiloan, Nes. Enggak, Pak. Cuma 43. Oke. Kita inventaris dulu. Sekalian nanti biar kita ketahuan selisihnya. Kita cek siapa lagi nih. Kita random aja ya. Atau ada yang mau menawarkan diri? Boleh. Saya ada Pak, coba Pak. Siapa? Anditio Pak. Anditio. Yuk, tinggi badan kamu berapa yuk? 180. 180.
sama dengan 180 dikali ini ya. Dikurangi Astagfirullahaladzim. Siapa tadi namanya? Anditya, Pak. Yok, kamu beneran 90 kilo, Yok? Enggak, Pak. Berapa, Yok? 75. 75. Oke, coba saya cek sebentar ya. Yang lain kalau ada yang mau nyoba boleh dicoba. Nanti saya mau lihat errornya itu seberapa besar errornya. Tapi tadi ini ya, apa namanya? Apa namanya? Datanya tadi asli benar sih ya? Iya, benar, Pak. Benar ya. 155, 43, 169, 65. 155. Oh, 172, 74. 155, 55. Oke. Yang lain ada yang nyoba tinggi badan berapa gitu? Berat badannya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya nyoba 22, Pak. 22? Iya. Tinggi-tinggi sekali ya. Ini ciri-ciri sebenarnya kalau selisihnya terlalu jauh itu ciri-ciri berarti ada yang modelnya tidak bagus untuk melakukan pendugaan atau apa namanya modelnya tidak bagus. Nanti kita setelah ini uji, makanya ketika kita tahu selisihnya kita bisa uji modelnya. Jadi model ini bagus nggak untuk melakukan pendugaan gitu. Laptop saya masih loading. Yang lain ada berapa lagi? Ini juga tinggi ya. 62, 63, 43, 20. Rata-rata selisihnya 20-an ya. Harusnya sih selisihnya di bawah 5. Kalau atau bisa jadi sampelnya yang yang tidak representatif. Sampel tidak mewakili populasi sampelnya. Kalau kita lihat nih, terlalu zigzag memang nih. Tingginya 155. Yang ini 155 ya? Iya. Tingginya 155, sama-sama 155, tapi berat badannya beda kan? Nah, biasanya kalau begitu, nah, itu ciri-ciri, tapi belum kita lakukan uji. Baru ciri-ciri saja model kita itu, saya sedang hitung ulang dulu sebentar. Modelnya itu oke, benar sekali sih itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, nanti
sekarang kita mau uji model ini. Model ini ketika untuk melakukan pendugaan bagus atau tidak ya. Ini model kita jadi ini ya, model jadinya. Yang ini. Yang saya kasih warna yang hijau. Ini model dugaan kita. Nah, sekarang kita lakukan uji model. Uji model ini untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah model kita ini bagus tidak untuk melakukan pendugaan. Ini saya pindah ke sini. Ini saya hapus dulu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, kita uji modelnya. Uji modelnya menggunakan ini H0 dan H1. H0-nya itu beta 1 sama dengan 0. Kemudian H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Berarti kita yang dua arah ya. Kenapa yang diuji B1? Oke, ini alasannya. Model yang kita itu kan yang ini ya. Meskipun nanti kita modelnya hanya sampai sini, yang tadi itu. Saya perlihatkan yang ini nih. Kan kita modelnya hanya sampai sini. Hanya B0 tambah B1X. Ini hasil model perhitungannya. Nah, modelnya kita cuma sampai sini. Nah, yang diuji adalah B1. Kenapa B1? Logikanya begini. Kalau B1-nya itu 0, saya ulangi ya. Kalau B1-nya itu 0, X-nya berubah, Y-nya berubah nggak? Halo? Halo? Pak, boleh diulang? Iya Pak, boleh diulang Pak. Oke, saya ulangi. Kalau B1-nya 0. Bisa tuh 0. X-nya berubah. Y-nya berubah nggak? Berubah. Enggak. Ini B1 ya. Yang Bisa tuh 0. 0. Kalau X-nya berubah itu misalnya angkanya berubah. Misalnya 10, 20, 30, 40. enggak Y-nya, berubah. Berubah apa enggak? Enggak, karena dikali 0 tetap 0. Yes, itu alasannya. Itu alasan kenapa yes, kenapa B1 itu yang diuji. Jadi, apakah ada pengaruh atau tidak X terhadap Y? Nah, yang diuji B1-nya. Ketika misalnya B1-nya itu sama dengan 0, berarti X tidak punya pengaruh. Berarti modelnya nggak bagus untuk melakukan pendugaan. Tapi ketika B1-nya itu tidak sama dengan 0, nah, kalau tidak sama dengan 0 itu kan sebenarnya berapa aja nilainya? 0,1 aja akan berpengaruh besar terhadap Y. Gitu ya. Nah, sekarang cara uji hipotesisnya, langkahnya ada berapa? Ada 5. 5, 1. 5, Pak. 1. Tes. 2. Hipotesis. Uji statistik. Uji. 2. Menentukan Alfa. Alfa. 3.
Analisis uji ya? Ya, statistik uji 3, 4. Apa yang alfa-alfa? Apa sih itu namanya? Yang tabel ya? Tabel. Batas Tabel, kritis. tabel. Batas kritis. Iya, batas kritis. Tapi Batas kritis. batas kritis itu tidak hanya T-tabel ya. Kalau Iya, Pak. Kalau uji T berarti T-tabel, kalau uji F, F-tabel, kalau uji R, R tabel. gitu. Menyesuaikan ya dengan statistik ujinya. Terakhir kesimpulan. Oke, kita mulai dari yang pertama, hipotesisnya sudah ini. Yang kedua alfanya kita pakai alfa berapa misalnya? 10%. 10%. Oke. Nanti saya perlihatkan yang kita masuk di kedua alfanya berarti berapa tadi? 10% ya? Iya, Pak. Alfanya 10%. Oke. 10%. 3 statistik uji. 4 batas kritis. 5 kesimpulan. Oke, kita mulai dari Nah, yang alfanya sudah, batas yang ketiga itu statistik uji. Nah, statistik ujinya kita menggunakan ANOVA namanya. Nah, ini ANOVA. Ini tabel ANOVA-nya. Oke, nanti kamu tulisin ya. Ini kan JK, KT itu apa gitu. Oke. Saya share screen pindah ke Excel. Oke, ini dia tabel ANOVA-nya. Pertama sumbernya itu ada regresi, error atau galat ya, dan total. Ini DB, derajat bebas. Kita sudah belajar sebelumnya ya DB ya. DB regresi, ini rumusnya kalau regresi linear sederhana, ininya 1. Karena variabel yang X-nya itu ada 1. Oke? Iya, Pak. Kemudian DB errornya N dikurangi 2. Ini rumusnya. Kemudian DB totalnya, total itu sebenarnya selalu antara regresi tambah error. Itu total. Jadi 1 ditambah N dikurangi 2 sama dengan N dikurangi 1. Kemudian JK itu jumlah kuadrat. Kalau yang nggak jelas saya tulis ini. JK jumlah kuadrat. Kalau JKR berarti jumlah kuadrat regresi. JKE jumlah kuadrat error. JKT jumlah kuadrat total. Kemudian KT kuadrat tengah.
Jadi kuadrat tengah regresi, kuadrat tengah error. Error. Yang terakhir F. F di sini adalah maksudnya F hitung. Ini F hitung. Oke, yang ini mau yang kita isi. Pertama di sini 1. Kasus Iya. yang masih yang tadi ya, yang ini ya, yang kita mau. Iya. Kemudian Pak. DB errornya 8. 8. 8. 8. 9 kan? 1 tambah 8, 9 kan? Iya. Jika regresi, ya, ini jika. Gimana rumusnya? Jika regresi. Nah, rumusnya kita lihat saya kembalikan ke PowerPoint dulu. Jika total. Nah, ini dia. Jika total sama dengan jika regresi tambah Jika error. error. Jika totalnya mana rumusnya? Ini. Ini jika total, jika regresi, jika error. Saya copy aja ke Excel ya. Nanti kita ngerjainnya di Excel. Nah, ini dia. Rumus jika total, jika regresi, jika error. Ada, kita kerjakan di sini deh. Yang ini saya hapus dulu. Yang ini saya pinggirkan. Berarti kita butuh sekarang yang ini YI dikurangi Y bar. Berarti YI dikurangi Y bar. Kuadrat ya? Iya. Iya. Oke, sama dengan YI ini 43 dikurangi Y bar 62,8. Ininya tetap ya? Kita kunci ya. Ya nanti tinggal copy aja kan. Pangkat 2. Bisa kan ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sedih amat. Tinggal kita tarik sih. Kita cek ininya rumusnya masih benar nggak? Oke, tetap ya nggak geser ya. Oke, kita copy. Kemudian sudah dapat? Udah. Iya. Sudah kan? Iya. 667,6. Berarti JK total itu ini ya. 166,7,6. Nah, sekarang tinggal kan total itu selalu ini ditambah ini. Regresi tambah error. Kita ambil aja salah satu, boleh regresi, boleh error. Nanti sisanya kan tinggal total dikurangi ini, istilahnya ini kan. Iya. Mana yang paling gampang? Yang regresi apa yang error? Regresi. Regresi, boleh. Ini YI duga. YI duga. Rumusnya itu YI duga. Sigma YI duga dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, sekarang kita nyari YI duga. YI duga. Itulah simbolnya lah. Kalau di Excel mungkin agak lama ya nanti. Nanti kalian bisa ini. Tapi kira-kira gitu ya. Kayak Y topi. Itu namanya dibacanya YI duga. Iya, Pak. Oke. Ini rumusnya itu sama dengan kan ini nih YI duga itu ini. Jadi tinggal masukkan setiap X ke sini. Jadi setiap nilai X masukkan ke sini dapat nilai Y-nya kan? Nah, itu disebut dengan YI duga. Oke, bisa ya?
Kita tulis dulu deh di sini. Tadi kehapus ya B0-nya. B0-nya itu berapa? B1. B0-nya berarti berapa? Minus 2, salah. 214,378. B1-nya 1,69. Ini sama dengan, kan rumusnya ini nih. Rumusnya. Berarti ini ditambah, ya, ini B1 dikali X. Tutup. Oke. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kan yang kita butuhkan YI duga dikurangi Y bar dikuadratkan kan? Ini tuh YI duga dikurangi Y bar pangkat 2. Ini sama dengan ini dikurangi Y barnya ini pangkat 2 ya. Oke. Duh, kok 0? Oh. Rumus ininya belum dikunci. Ini rumus yang mana berarti ini? K1. K1 dan K2. Oke. Kita tarik. Nah, cek. Sip. Tinggal copy. Jadi jawabannya berapa ini? Ini ya. Jumlahnya. Ini tadi sudah. Berarti yang ini 1202, 482. Siap. Nah, errornya. Itu buat Mbak Winnie. Errornya berarti sama dengan total Reset ya? dikurangi Regresi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Kuadrat Bisa. masih gampang ya? Insya Allah bisa. Amin. Kuadrat tengah tinggal JK dibagi DB. Jadi kalau KTR berarti JKR dibagi DBR. Ini KTR berarti ini dibagi ini. Jadi ini tuh sama dengan ini dibagi itu. Ini di Nah, F hitungnya ini F. Ini F hitungnya. KTR dibagi KTE berarti sama dengan ini dibagi KTE 2. Ini. Kita ambil jangan terlalu banyak komanya ya. Udahlah. Baik. Ini langkah ketiga. Nah, ini F hitungnya sudah dapat 20,683. Batas kritis. 83. Batas
kritis. Batas kritisnya berarti pakai tabel F. Pakai tabel F. Ada tabel F? Sudah dibuka? Ada, Pak. Oke. Bisa cara pakainya? Saya cek di 20. Oke, ketika kita mau buka tabel F, yang harus kamu perhatikan ini dulu nih. 1, DB regresinya 1, DB errornya 8, ya. Jadi DB regresi dengan DB error. 1 sama 8. Oke, kita masuk ke tabelnya. Tabel mana ya? Tabel. Oke. Gini ya. Sama ya tabelnya ya. Sama, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, lihat. Nah, biasakan kalau melihat tabel itu yang pertama dilihat adalah gambarnya. Nah, gambarnya dia begini. Biasanya yang diarsir yang kecil kan ya? Iya, Pak. Nah, ini yang diarsir yang besarnya. Nah, maka ini alfanya dibalik sama dia. Ini jadi alfa, cara menghitung tabel ini. Nah, kalau mencari nilai yang di sini, itu tinggal 1 dikurangi alfa. Karena uang secara keseluruhan ini itu nilainya adalah 1. Nah, kalau mencari yang ini itu ya tinggal. Kalau ini alfa, berarti ini 1 dikurangi alfa. Nah, ini tuh alfanya tadi kita berapa persen? 10. 10%. 10%. Nah, ini kan tabel satu arah. Nah, ingat baik-baik. Kalau pakai tabel satu arah, hipotesis kita 2 arah, berarti alfanya 5%. Bagi 2 ya? dibagi 2, betul. Hmm. Bagi 2 ya. Iya. Iya, Pak. Jadi alfanya 5% atau 0,05. 1 dikurangi 0,05? 0,05. 1 dikurangi 0,05 berapa? 0,95. 0,95. Good. Oke. Kita lihat. Tadi DB regresinya berapa? Regresi. 1. 1. DB errornya? 8. Nah, DB regresi itu yang ini ya. Ya. Oh, ya. DB errornya yang ini, N. 8. Oke. Kemudian, tadi berapa ya? 1 kurang ini 0,95. 0,95. Jadi, nilainya 5,32. 5,32. Bisa? Insya Allah. Bisa, Pak. Ya. Saya langsung kembali ke Excel berarti ya. Berarti ini nilainya 5,32. Nah, kalau kayak gini gimana kesimpulannya? Kesimpulannya gimana? Lebih besar mana? Lebih besar statistik uji. Ini F hitung berarti ya? Ini F tambah. Iya. Lebih besar statistik uji. Kalau lebih besar ke statistik uji berarti? Tolak. Tolak? Nol. Tolak H0. Kalau tolak H0 berarti? Tidak ada. Berarti ada peningkatan. Lihat hipotesisnya. Lihat hipotesis. Kalau ini tuh kembalikan ke hipotesis. Nih H0-nya itu kan ditolak. Iya. H1. Nah, berarti ambil yang H1 kan?
Gimana saat Iya. Nah, berarti H1-nya itu B1-nya tidak sama dengan 0. Tadi kalau tidak sama dengan 0 itu berarti ada perubahan nggak? Ada. Ada. Berarti ini Terjadi perubahan. ada Bahan. pengaruh. Maaf. Ketika terjadi perubahan, berarti kan itu menunjukkan ada pengaruh kan? Pengaruh X. X-nya itu apa? Tinggi badan. Tinggi badan Terhadap berat badan. terhadap Berat badan. berat badan. Berat badanku. Berat badan ya. Oke. Kamu tambahin lah misalnya secara signifikan Dengan taraf 10%. gitu ya. Pada taraf berapa? 10%. Tetap 10%. Hitungnya dari yang awal. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu yang terakhir mungkin ya, yang dari materi kita. Kalau kita ini kan ada pengaruhnya. Nah, kita mau tahu seberapa besar pengaruhnya. Kita mau tahu seberapa besar pengaruhnya itu ya. Nah, kita cari dengan menggunakan koefisien determinasi. R square. Bagaimana rumusnya? Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini dia. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, ini rumusnya JKR. Kita copy, nanti kita kerjakannya di Excel. Kita kerjakannya di sini, di Excel saja ya. Oke. R square sama dengan JKR. JKR-nya berapa tadi? Ini JKR dibagi JKT. JKR dibagi JKT Kali 100%. 100%. 100%. Salah. Ini sih, bentar. Oh, iya. 100%. Berarti nilainya 72%. 72,11 lah. 72,11 ya. Lumayan juga ya, besar juga ini nilainya. Jadi nilai koefisien determinasinya sebesar 72,11. Apa sih artinya ini? Jadi bahasa sederhananya sebenarnya pengaruh Tinggi badan. terhadap berat badan. Artinya begini, kita bisa memprediksi berat badan menggunakan tinggi badan itu segini. Paham nggak? Iya, Pak, ya. Nah, kan kita melakukan pendugaan tuh. Nah, jadi berat badan itu bisa diduga menggunakan tinggi badan itu sebesar segini. Kalau bahasa statistiknya segini. Keragaman Y, yaitu apa? Berat badan. Yang mampu dijelaskan oleh yang mampu dijelaskan oleh tinggi badan. Tinggi badan. X. %.
Kalau melihat ini, coba lihat datanya ini, tapi ini juga ya. Artinya sih sebenarnya begini, ketika tinggi badannya tinggi, harusnya dia tinggi juga, berat badannya besar gitu. Untuk menunjukkan dia konsistensi. Hanya ini saja kan yang error ya. Yang lainnya kan relatif. Tergantung tinggi badan. Dia ketika segini dia naik kan? Ininya juga naik. Iya. Nah di sini nih agak ini, tapi nggak terlalu besar sih. Naik, tapi ini turun. Kemudian ini 1 juta, oke, dinaik. Nah ini, tapi di sini agak naik. Ininya sebenarnya turun. Berarti yang diambil biasanya kalau yang begini, yang ininya nih. Oke, tapi tetap ternyata berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Dan yang mampu dijelaskan oleh berat badan yang mampu dijelaskan oleh tinggi badan itu sebesar 72,11%. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Boleh yang materi hari ini, boleh materi sebelumnya. Mana? Materi sebelumnya nggak ada masalah. Bisa semua ya? Jadi kita siap UAS. Kapan mau UAS? Wan, mana Wan? Halo Pak, ya. Kapan jadinya kita mau UAS? Keputusan anak-anak aja Pak. Mungkin. Ayo. Ya, yang hari ini hadir, yang nggak hadir berarti harus ikut sama yang hadir. Kapan mau ini? Jadwal UAS. UAS. Maksimal Bapak ngasih waktu kapan, Pak? Selasa. Tanggal 30. 30 akhir bulan. Sistem UAS-nya kayak gimana, Pak? Nah, itu Pak. Ini aja lah saya biasa kayak kemarin saya kasih soal. Tetap dikasih waktu, kalau nggak dikasih waktu repot. Waktunya lebih lama kali Pak ya? Iya, waktunya lebih lama. Waktunya Kemarin kalau sehari. waktunya sehari, Pak. 2 hari juga nggak apa-apa, Pak. 3 hari juga nggak apa-apa, Pak. Hari lagi aja, Pak. Lama antar nggak malah dikerjain. Dikerjain, Pak. Beneran deh. Pak, dikerjain kalau kecepatan buru-buru, Pak. Iya, Pak. Kalau waktunya sedikit panik, jadi banyak yang nggak diisi. Iya, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Kemarin yang salah kirim file, Pak. Kemarin salah kirim file. Iya, Pak. Karena buru-buru, Pak. Ini udah deal nih. Tangan dulu. Apa, Pak? Hari Selasa. Hari Selasa kelas A juga. Jangan Selasa. Pak. Bareng banget. Selasa masih banyak UAS yang lain, Pak. Hari Selasa, Pak. Jangan Selasa, Aja, Pak, Pak. Jumat. Iya, Jumat, Pak. Benar. Oh, setuju tuh, Pak. Lamaan. Koreksinya nggak Setuju. sempet. Oh iya. Rabu bisa nggak, Pak? Pak. Selasa nanti deadline-nya kapan, Pak? Kamis, Pak ya? Deadline-nya Jumat, Pak ya? Iya, Pak. Selasa deadline-nya Jumat. Deadline-nya Jumat. Satu hari ya. Ini nanti jamnya juga tetap ada ini. Rabu ya? 2 jam, Pak. Rabu. Pak, Rabu Satu. aja, Pak. Rabu aja. Jumat aja, Pak. Jumat. Rabu Apaan? deadline-nya Jumat. Jumat hari baik, Pak. Koreksinya. Pak, Jumat. bisa ya. Jam. Jumat hari baik. Jam.
Mulainya. Akhirnya nanti saya yang nentuin. Tapi jangan 2 jam dulu janji. Jamnya dari jam 23.59. Harian, Pak. Sampai Harian, jam 5, Pak. Pak. Sampai jam 5, Pak. Sampai besok, Pak. Lama. Jam 12 Pak, jam besok, Pak. Sampai 2 Juli, Pak. Malam. Jam 8 pagi berikutnya, Pak. Halo. Walahan banget. Waktu menentukan jumlah soal. Waduh. 10 menit. 10 menit nama dong, Pak. Hari berapa soal, Pak? Nah, itu. Kalau kasih pilihan dulu dong, Pak. ya kalau 1 jam 1 soal. Soal beranak lagi, Soalnya Pak. nggak beranak kan. Iya, soalnya nggak punya anak, Pak. 2 jam 2 soal. Soalnya beranak dulu nggak nih, Pak? Punya anak, Pak. Soalnya anaknya 5, Pak. Soalnya kok sampai punya cucu banyak. Soal jangan beranak, Pak. Lucu. Jangan beranak Pak, soalnya Pak. KB, pakai KB. Gak usah punya anak, Pak. 1 aja udah, Pak. 1 soal jangan punya anak. 1 aja cukup Pak. Jangan Benjam banyak-banyak. 3 lah ya. Lihat soalnya dulu, Pak. Harian. Iya, soalnya dulu. Gitu ya. Coba lihat soalnya dulu, Pak. Iya benar tuh. Nah, itu bagus, Pak. Bagus. Nah itu Pak, pas Pak. Kelamaan ya, jam 12 aja. Iya, Jam 3 aja Pak, jam 3 aja. 12 kan kita sekarang kita makan. Bisa deadline-nya malam. Aja, Pak. Malam jam 23. Mandi dulu. Pak Isoma. Ada isoma, Pak. Kita butuh hati juga Pak. Dulu, Pak, belum. Siap. Malam, Saya Pak. mandi. Jam 23.59. Jam 23. Iya, Pak. Jam 23.59 Pak, lempengin aja lempengin. 23.59, Pak. Iya, Pak. Jumat, Pak. Habis setelah Jumat. 23.59 lempengin aja Pak, lempengin. Pak. Sampai jam Tadi, 3 Pak. tapi Belum soalnya saya bisa sholat dibaca. sama ngaji, Pak. 23.59, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak sholat dimarahin tau, Pak. Betulin Pak. Yang nggak suruh sholat itu siapa? Ngaji juga kan saya 1 juz, Pak, tiap sholat, Pak. Nggak sempet kalau segini, Pak. Ria juga ya. Iya, Kita berapa semua Ria? belum tentu bisa menggunakan Excel, Pak. Ngajinya habis subuh. Habis juhur malah Pak ngajinya Pak. Jam 9 nih, Pak. Jam 9 malam. Jangan, Pak. Jam 12 malam aja. Habis maghrib gimana? Lempengin aja Pak, lempengin. Jam 12 malam Pak. 23.59. Tidak, Pak, lempengin Pak Jumat kali, Pak. Kamis aja Ya lah, Pak. Allah. Kamis harian, Pak. Iya, Pak. Kamis, Pak. 24 jam, Pak. Kasihnya Ini sekarang. waktunya ngumpulnya hari semakin Rabu. semakin lama waktunya soalnya semakin banyak loh ya. Pak, jangan kayak gitu. Ya, jangan, Pak. Banyak Jangan, banget, atau Pak. enggak soalnya Kita masih sekarang nyari aja. Nanti Nyari dikumpulin rumusnya juga hari susah, Rabu. Pak, mindahinnya. Iya, Kan kalau soalnya banyak-banyak, Bapak juga capek ngoreksinya nih, Pak. Iya, ngoreksinya Iya, tetap Pak. sama. Iya, jadi sama aja kita tuh saling ngoreksinya. memudahkan aja, Pak. Karena barang siapa yang memudahkan, Biar sama-sama Iya. enak. Ini mahasiswa Iya, UIS. Pak. Kasihnya nanti sore, Pak. Soalnya nanti dikumpulinnya Rabu. Ya, Nah, iya, Pak, biar ada waktunya Pak. sama aja, Pak. Soalnya juga belum bikin. Koreksinya Rabu. Ah, berarti nggak UAS, Pak. Iya, Pak. Bener, nggak usah uas, Pak. Banyak juga belum bikin. Kemarin. Yang hadir A aja, Pak. Buat yang kemarin aja, Pak. Siapa yang hadir lah semua Pak, biar enak Pak. Pakai soal kemarin aja, Pak. Angkanya aja, Pak, ganti. Iya, Pak. Bener. Latihan kemarin makanya ganti, Selok Pak. dan Pak. Makanya kalau mau ini, udah seginilah sedang ya. Juga, Pak. Ini tuh harus harus Jangan banyak-banyak, Pak. Ini 2. Pak, jadi jam 12, Pak. Jam 15 aja Pak. Kok jam 12, Malam Pak? aja, Pak. Itu kecepatan Pak. Malam aja, Pak. Kecepatan Pak. Bisa diganti aja. 15 Pak, Jam 15. 12 hari Kamis itu. Oke, Kamis. siap. Baik. Sama kulmi kemampuan otak kita semuanya nggak sama, Pak. Iya. Baik. Kalau materi sebelumnya berarti nggak ada pertanyaan ya. Saya prinsipnya sih jangan sampai ada yang belum tersampaikan. Insya Allah, Pak. Kalau ya, kalau ini kita nggak jadi sampai jam 12, sampai sekarang aja juga kita tutup kalau sudah tidak ada pertanyaan. Baik, Pak.
Kan kemarin request-nya habisin kuota kan katanya. Yo. Tadi itu regresi kan ya? Ya, regresi. Kita ujian sampai terakhir itu ya, koefisien determinasi ya. Kalau yang Dari mana, Pak? Kalau yang korelasi Dari setelah UTS. Dari setelah UTS. Setelah UTS. Jadi pengujian nilai tengah satu sampel, pengujian nilai tengah 2 populasi. 3 berarti ya. Saling berpasangan, korelasi, regresi. 5. 5 soal beranak, Pak ya? Jangan beranak, Pak. Jangan beranak, Pak. Soalnya 5 pilih 2, Pak. Nah, itu dia. Beranak. Jangan beranak, Pak. Kasihan, Pak. Baik, Pak. 3 poin. 2 cukup aja, Pak. Oh, anaknya 2 aja, Pak. 2 anak lebih baik, Pak. bagus tuh, Pak, soal bisa pilih dua. Program KB. Iya, Pak. Lebih banyak anak, lebih Jangan kebanyakan, Pak. banyak rezeki. Ntar pusing, Kita Pak. lebih puyeng, Pak. Iya, Pak. Kalau anaknya Ya, Pak, kebanyakan nih susah, Pak. misalnya soal ada 5 aja Ngurusin kan, susah, Pak. mahasiswanya ada 120 anak, Pak. Udah urusan orang. Pak, mereka Buat 600 soal soal, SD ntar, capek, Pak, kasihan, Pak. Iya, ntar nggak ada yang Betul, bantuin, Pak. Pak. Nah, betul, Pak. Daripada bapaknya puyeng, Mau jadi gimana nggak astos usah ya, UAS, Pak? Pak? Ternyata mau ngoreksiin. Kalau mereka susah.